Set. Nuhun, ke Pak Anies. Umi. Ke Pak Anies. Bade moal. Ini video satu. Salam. Depan dulu ya. Silakan di sap dulu. So. Sebelum saya ini mungkin Bapak bisa maju ke depan karena yang di luar dia istimewa, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah tadi beliau sudah sholat berjamaah dengan kita di sini. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu. Masjid Al-Hikmah dapat dilihat untuk kedatangan Pak Anies yang kalau manggil beliau daftarnya bisa setahun 2 tahun harusnya gitu. Ini cuma 2 hari langsung datang gitu. Pak Imam luar biasa, memang hari ini ya. Jadi pada hari ini Pak Anies akan kuliah terserah antum. Ya. Tadi pagi beliau telah melaksanakan kegiatan di Unisba. Terus kalau kemarin zaman kemerdekaan Soekarno-Hatta dicukurin ke Rangas Dengklok, ini Pak Anies kita culik ke Hikmah, ke Antapani gitu. Dan tadi udah bersilaturahmi, nggak mau gitu. Oh, Pak Anies minta depan, siapa yang mau nyambut? Ketua Forum, Ketua MUI, Ketua DKM, enggak, Pak Anies minta. Baiklah, mana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Anies, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat di Antapani, khususnya di Bandung pada umumnya, kita kejatuhan dunia. Saya tidak tahu asal muasal, tahu-tahu beliau mau ke Bandung. Bisa ditarik ke mana? Ke Antapani dan bisa. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Memang beliau adalah orang yang dietah. Saya meminta beliau karena kita cinta apa? Itu saja. Terima kasih luar biasa Pak Anies. Terima kasih, ini bagi kami sesuatu yang tidak tahu, saya tidak bisa berkata apa. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imam Bruno. Pak Imam kayaknya speechless, nggak bisa ngomong. Ya, coba tadi kata Pak Anies, ayam kremesnya enak Pak. Kasih bocor. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, silakan Pak Anies untuk bisa memberikan kultum. Sepakat ya, 70 menit ya. Atau terserah antum, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimahumullah, wabil khusus pimpinan takmir Masjid Al-Hikmah, para pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid, juga forum komunikasi DKM Anta Pani. Kalau Anta belum selesai dari kalian ya. Anta Pani dan semua saja para jamaah, ikhwan, akhwat dan semua bapak ibu dan sekalian. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa berwudu di Antapani, bisa bersujud di Antapani, bisa bersama-sama berjamaah semua di sini. Insya Allah ini bakal berkahan bagi kita semua. Amin. Jadi saya merasa bersyukur bisa sampai di sini, bisa silaturahmi. Tugas kultum, Bapak. Dapat tugas kultum di sini. Terus 70 menit lagi. Jadi sebenarnya kultumnya yang kedua aja, kuliah terserah antum. Bebas jadinya ya. Kuliah terserah antum. Jadi sekalian, saya merasa bersyukur bisa bertemu. Biasanya Al-Hikmah seramai ini kalau maghrib. Luar biasa. Hari ini maghrib masjid penuh. Insya Allah hari-hari ke depan juga akan penuh terus. Jadi saya tadi ada forum silaturahmi di rumahnya Pak Imam, yang ternyata beliau ketika kuliah di Jogja tetangga rumah di Jogja. Jadi bertetangga, ketemunya sekarang Bu Imam satu SD sama saya. Angkatannya lain, tapi satu SD kita. Jadi tersambungkan. Dan buat warga Antapani semua, saya merasa bersyukur datang ke sini rasanya seperti datang ke kampung sendiri. Karena suasana yang bersahabat, yang hangat. Mudah-mudahan ini menggambarkan bahwa ini adalah kampung yang persaudaraannya sebagaimana persaudaraan di Madinah dulu. Amin. Dan memang kita yang tinggal di kota ini, sekalian, tinggal di kota ini punya tanggung jawab yang ekstra. Saya ingin ingatkan pada diri sendiri dan semua bahwa Islam itu besar, tumbuh di kota. Namanya kota Yathrib. Dan Yathrib itu kemudian menjadi namanya Madinah. Madinah Munawwarah menjadi kota Nabi. Kenapa? Karena di kota Nabi besar baginda Muhammad SAW berhasil mengubah masyarakat di kota itu menjadi masyarakat yang beradab. Turunnya di Mekah, kemudian di Madinah, Nabi memimpin berapa tahun di Madinah? 13 tahun. 10 tahun di Madinah. 10 tahun Nabi memimpin di Madinah. Kemudian 4 khalifah. 4 khalifah berapa tahun? 29 tahun 4 khalifah. Jadi keseluruhannya 39 tahun. Era Nabi dan era 4 khalifah. Dan kota itu berubah menjadi kota dengan peradaban yang tinggi. Kenapa? Karena akhlak dari warganya. Tadi siang, terus sekalian tadi siang saya dapat undangan untuk ngobrol di diskusi pre-kuliah di Unisba. Nah, waktu di Unisba
ada seorang dosen yang memberikan pertanyaan begini, Pak Anies, apabila pendidikan karakter itu disebutkan sebagai pondasinya, pertanyaannya, puncaknya apa? Wih, pertanyaannya menantang pula. Mau nengok AI belum sempat. Mau nengok AI apa? Kalau karena pendidikan karakter penting kan? Ibu-ibu penting kan? Iya, karakter itu pendidikan. Dan sebelum saya jawab pertanyaan ini, karakter itu saya sering sampaikan kalau anak-anak kita, anak-anak bawah kita, mungkin generasi bawahnya Z nih, Alpha, mungkin kalau menyebut karakter itu sebagian menganggapnya itu huruf di WA itu. Berapa karakter? Karakter apa? Karakter, karena itu saya sering menggunakan istilah kebiasaan daripada menggunakan istilah karakter. Karena karakter itu adalah kebiasaan. Nah, di rumah-rumah kita ini kebiasaan ditumbuhkan. Kemudian pertanyaannya, puncaknya apa kalau pendidikan karakter itu sudah dibangun? Puncaknya adalah sebuah masyarakat yang saling percaya, masyarakat yang amanah. Dan kita punya contoh ketika di Madinah itu sekalian, yang laki-laki dikumpulkan sehari 5 kali dianjurkan sholat di masjid. 5 kali dianjurkan, tapi diwajibkan seminggu sekali. Setiap hari apa? Jumat. Jadi tiap hari Jumat wajib semua supaya ketemu nih semua satu kampung. Ini kayak Antapani ini kalau Jumat ketemu semua. Lalu laki perempuan harus ketemu semuanya setahun. Berapa kali? 2 kali. Semua. Bagaimana sebagai sebuah masyarakat? Nah, kepercayaan itu, saya jadi refleksi. Kita di sini sudah belum ya jadi masyarakat yang amanah? Hampir. Jadi saya bilang gini, Bapak Ibu, cara ngukur amanah masyarakat sudah atau belum itu gini aja. Bapak Ibu ke toko sandal, sepatu yang terbaik, yang terbagus, kalau perlu termahal, terus dibawa Jumatan, tidak usah dititipkan. Kira-kira sandalnya utuh atau tidak, Mas? Nah, kalau sandal yang maaf, gak bersih masalah. Enggak. Ini problem PR kita nih. Bagaimana kita bisa membangun, mudah-mudahan di Antapani ini, insya Allah menjadi salah satu komunitas yang masyarakatnya amanah. Saling menjaga kepercayaan. Karena dulu pernah ada Pak yang cerita, di tempat lain barang hilang ketemu, kalau di sini barang ketemu hilang. Iya. Bahkan beberapa hari yang lalu ada yang ketinggalan HP di pesawat Garuda, Pak. Oh iya. Ketinggalan. Akhirnya ketemunya di mana nih? Jadi ya, ini PR besar. Jadi sekalian, mumpung kita bertemu di sini, pendidikan keluarga menjadi pendidikan paling mendasar. Semua mulainya dari usia dini. Dan ibu adalah madrasahnya anak-anak kita. Bapak memang kepala keluarga, tapi lehernya ibu-ibu.